Pak, ini kan marak kriminalisasi terhadap kurator ini kan udah sering kali terjadi ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak dari pihak kepolisian, kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah selama ini tidak ada mungkin persamaan persepsi antara kepolisian dan kurator itu atau bagaimana? Baik, jadi begini ya. Jadi terkait dengan barusan dilaksanakan seminar hukum nasional tentang fenomena kriminalisasi pada kurator. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ada hal yang saya sampaikan bahwa terkait dengan apa sih yang disebut kriminalisasi itu. Pada prinsipnya bahwa yang disebut dengan kriminalisasi itu bagaimana kita melihat suatu peristiwa itu ada hukum yang mengatur atau tidak. Nah, ketika memang itu masuk di dalam perbuatan melawan hukum dan itu dilaporkan, ya itu tugasnya daripada si penerima laporan. Dalam hal ini kami dari Bareskrim Polri, ketika menerima laporan, kami coba untuk mengadakan penyelidikan. Nah, sudut pandang apa yang menjadi tugas pokok daripada kurator ini, kenapa kok dilaporkan? Fenomenanya apa? Karena ini menyangkut hak. Ya, menyangkut hak, menyangkut harta benda. Nah, di sini ya kurator berdasarkan tugas dan pokoknya, kewajiban dan tugas pokoknya dia ada beberapa hal yang itu memang rentan dengan menguasai barang, membuat suatu laporan. Makanya yang dilaporkan rata-rata adalah tentang penipuan, penggelapan, ya kan? Ya. Pak, ini tadi Bapak sudah menyinggung banyak laporan terhadap kurator kepada kepolisian itu mengenai barang dan sebagainya atau lelang dan semacamnya. Tapi ini kan apakah dari kepolisian itu wajib menerima laporannya dulu baru dirunutkan apakah ini salah atau bagaimana itu? Pada prinsipnya begini, mekanisme di dalam penerimaan suatu laporan. Ketika ada orang membuat laporan, ya, ketika ada seseorang membuat laporan, ini saya berbicara mekanisme, dia harus melengkapi dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya. Nah, polisi tidak boleh menolak, tapi polisi akan menelaah. Piket reserse akan menelaah. Ini perkara ini apa ini? Oh, penggelapan. Kalau penggelapan, yang harus kamu lampirkan adalah tentang ini, tentang ini, tentang ini. Apa yang kamu laporkan? Nah, nanti dilakukan penyelidikan. Apa tugas-tugas penyelidik? Itulah dia mencari apa yang akan dia kumpulkan. Sehingga dari peristiwa yang dia lakukan penyelidikan itu, menduga dia ada suatu tindak pidana. Ya, ketika dia sudah ada dugaan tindak pidana, dia tinggal mencari kan siapa sih tersangkanya, apa sih tersangkanya. Ini yang dilakukan oleh seorang penyidik, ya. Gitu. Jadi memang ada, jadi dari kepolisian pun tidak langsung menangkap saya. Ada Enggak, tidak boleh kita seperti itu, ya. Ada mekanismenya, ada penyelidikan, ada penyidikan. Kemudian dari penyidikan itu ada upaya paksa, ya kan? Kegiatan-kegiatan upaya paksa itu ada penangkapan, ada penyitaan, ada penahanan. Jadi tidak serta-merta kecuali perkara-perkara yang tertangkap tangan. Satu perbuatan pidana tertangkap tangan, ya kan? Dengan ancaman hukuman tertentu di atas 5 tahun dia langsung ditahan. Yang bisa ditahan itu adalah apabila itu tertangkap tangan. Ada pasal-pasal tertentu yang ancamannya di bawah 5 tahun, tetapi dia membahayakan. Terus Pak, selama ini apakah dari pihak kepolisian sudah ada koordinasi kah dengan organisasi kurator atau Belum? belum ada. Belum. Makanya ya mudah-mudahan dari adanya seminar ini ya akan melahirkan suatu ya sudut pandang secara bersama-sama melihat bagaimana tugas pokok daripada kurator ini, bagaimana seorang anggota polisi tahu tentang kepailitan ini, irisan-irisan tentang kepailitan dan pidana ini, anggota polisi supaya tahu. Itu harapan, ya.